Indeks harga saham gabungan kembali tertekan pada sesi pembukaan perdagangan Kamis, 29 Januari tahun 2026. IHSG anjlok tajam hingga 8% dan jatuh ke level 7.600. Dengan saham-saham berkapitalisasi besar atau saham konglomerat menjadi pemberat utama, sejumlah saham langsung menyentuh batas auto-reject bawah. Saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi kembali terkunci di level Rp250. Saham PT Petrosea Tbk, PTRO, juga ARP ke Rp6.225. Sementara PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BMRS turun ke Rp940. Tekanan jual yang masif membuat Bursa Efek Indonesia memberlakukan suspensi perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Trading halt ini menjadi yang kedua dalam 2 hari terakhir, setelah IHSG kemarin ditutup melemah lebih dari 7%. Sentimen utama yang menekan pasar datang dari keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI membekukan pasar saham Indonesia dalam proses peninjauan indeks global, menyusul isu transparansi struktur kepemilikan saham. Keputusan ini menekan saham-saham milik sejumlah taipan besar, termasuk kelompok Prajogo Pangestu dan Bakri, yang disebut-sebut tengah berupaya masuk indeks global MSCI. Sebagai informasi, MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi acuan utama manajer investasi dan dana pensiun dunia. Masuk atau keluarnya saham dari indeks MSCI kerap diikuti oleh arus dana asing dalam jumlah besar. MSCI bahkan berencana meninjau ulang status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market, sejajar dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Zimbabwe. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisniawan, menilai keputusan MSCI ini memicu keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Pembekuan tersebut berlaku langsung pada review Februari tahun 2026. Dalam skenario terburuk, Indonesia berpotensi kehilangan dana asing hingga 15 hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Seiring bobot Indonesia di indeks MSCI yang mencapai sekitar 1,1%. Bursa Efek Indonesia pun merespons dengan menegaskan komitmen meningkatkan kredibilitas dan transparansi pasar modal. Bersama Self-Regulatory Organization lainnya, akan berkoordinasi dengan MS, termasuk menyediakan data free float saham secara rutin dan komprehensif mulai Januari tahun 2026. Di tengah tekanan pasar, analis mendorong investor untuk fokus pada saham-saham berfundamental kuat dengan kepemilikan asing yang relatif rendah. Beberapa saham yang dinilai menarik antara lain ANTM, AADI, ICBP, hingga JPFA. Namun demikian, risiko pasar masih membayangi, mulai dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah hingga ketidakpastian kebijakan domestik. Indeks harga saham gabungan kembali tertekan pada sesi pembukaan perdagangan Kamis, 29 Januari tahun 2026. IHSG anjlok tajam hingga 8% dan jatuh ke level 7.600. Dengan saham-saham berkapitalisasi besar atau saham konglomerat menjadi pemberat utama, sejumlah saham langsung menyentuh batas auto-reject bawah. Saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi kembali terkunci di level Rp250. Saham PT Petrosea Tbk, PTRO, juga ARP ke Rp6.225. Sementara PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BMRS turun ke Rp940. Tekanan jual yang masif membuat Bursa Efek Indonesia memberlakukan suspensi perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Trading halt ini menjadi yang kedua dalam 2 hari terakhir, setelah IHSG kemarin ditutup melemah lebih dari 7%. Sentimen utama yang menekan pasar datang dari keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI membekukan pasar saham Indonesia dalam proses peninjauan indeks global, menyusul isu transparansi struktur kepemilikan saham. Keputusan ini menekan saham-saham milik sejumlah taipan besar, termasuk kelompok Prajogo Pangestu dan Bakri, yang disebut-sebut tengah berupaya masuk indeks global MSCI. Sebagai informasi, MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi acuan utama manajer investasi dan dana pensiun dunia. Masuk atau keluarnya saham dari indeks MSCI kerap diikuti oleh arus dana asing dalam jumlah besar. MSCI bahkan berencana meninjau ulang status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market, sejajar dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Zimbabwe. Analis
Bri Danareksa Sekuritas, Erindra Krisniawan, menilai keputusan MSCI ini memicu keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Pembekuan tersebut berlaku langsung pada review Februari tahun 2026. Dalam skenario terburuk, Indonesia berpotensi kehilangan dana asing hingga 15 hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Seiring bobot Indonesia di indeks MSCI yang mencapai sekitar 1,1%. Bursa Efek Indonesia pun merespons dengan menegaskan komitmen meningkatkan kredibilitas dan transparansi pasar modal. B. Bersama Self-Regulatory Organization lainnya, akan berkoordinasi dengan MS, termasuk menyediakan data free float saham secara rutin dan komprehensif mulai Januari tahun 2026. Di tengah tekanan pasar, analis mendorong investor untuk fokus pada saham-saham berfundamental kuat dengan kepemilikan asing yang relatif rendah. Beberapa saham yang dinilai menarik antara lain ANTM, AADI, ICBP, hingga JPFA. Namun demikian, risiko pasar masih membayangi, mulai dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah hingga ketidakpastian kebijakan domestik. Indeks harga saham gabungan kembali tertekan pada sesi pembukaan perdagangan Kamis, 29 Januari tahun 2026, IHSG anjlok tajam hingga 8% dan jatuh ke level 7.600. Dengan saham-saham berkapitalisasi besar atau saham konglomerat menjadi pemberat utama, sejumlah saham langsung menyentuh batas auto-reject bawah. Saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi kembali terkunci di level Rp250. Saham PT Petrosea Tbk, PTRO, juga ARP ke Rp6.225. Sementara PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BMRS turun ke Rp940. Tekanan jual yang masif membuat Bursa Efek Indonesia memberlakukan suspensi perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Trading halt ini menjadi yang kedua dalam 2 hari terakhir, setelah IHSG kemarin ditutup melemah lebih dari 7%. Sentimen utama yang menekan pasar datang dari keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI membekukan pasar saham Indonesia dalam proses peninjauan indeks global, menyusul isu transparansi struktur kepemilikan saham. Keputusan ini menekan saham-saham milik sejumlah taipan besar, termasuk kelompok Prajogo Pangestu dan Bakri, yang disebut-sebut tengah berupaya masuk indeks global MSCI. Sebagai informasi, MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi acuan utama manajer investasi dan dana pensiun dunia. Masuk atau keluarnya saham dari indeks MSCI kerap diikuti oleh arus dana asing dalam jumlah besar. MSCI bahkan berencana meninjau ulang status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market, sejajar dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Zimbabwe. Analis Bri Danareksa Sekuritas, Erindra Krisniawan, menilai keputusan MSCI ini memicu keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Pembekuan tersebut berlaku langsung pada review Februari tahun 2026. Dalam skenario terburuk, Indonesia berpotensi kehilangan dana asing hingga 15 hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Seiring bobot Indonesia di indeks MSCI yang mencapai sekitar 1,1%. Bursa Efek Indonesia pun merespons dengan menegaskan komitmen meningkatkan kredibilitas dan transparansi pasar modal. B. Bersama Self-Regulatory Organization lainnya, akan berkoordinasi dengan MS, termasuk menyediakan data free float saham secara rutin dan komprehensif mulai Januari tahun 2026. Di tengah tekanan pasar, analis mendorong investor untuk fokus pada saham-saham berfundamental kuat dengan kepemilikan asing yang relatif rendah. Beberapa saham yang dinilai menarik antara lain ANTM, AADI, ICBP, hingga JPFA. Namun demikian, risiko pasar masih membayangi, mulai dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah hingga ketidakpastian kebijakan domestik.